setia. Betapa milikku percaya yang mengucap Yesus setia. Yesus setia. Tuhan tidak pernah Tuhan tidak semua pada saat sekarang awal yang terjadi. Kuasanya berpengaruh kepada manusia sekarang dan itu semua. Sangat pujian di bawah pujian terus pada pengakuan di hadapan Tuhan. Sejak kita membutuhkan Tuhan ada dalam kehidupan. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita yang berkorban dosa. Dengan sungguh pujian kepada Tuhan. Mengambil dunia Tuhan. Dan harapan Tuhan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Mengakuan hidup kami. Yesus setia. Yesus setia. Berkali-kali kau berkali-kali kau kuatkan dalam tempat gelap engkau ada. Yesus setia dalam tempat gelap engkau ada. Yesus dalam tempat gelap engkau ada. Yesus setia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah memuji Tuhan, memuliakan Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami. Persembahan uluran tangan jemaat-Mu yang mereka berikan, persembahkan, ulurkan kepada Tuhan. Berkati uluran tangan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Biarlah roh-Mu berkarya bagi kami, roh-Mu menjamah dan memberikan ketenangan di hati kami dan di pikiran kami. Di dalam nama Yesus, kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Baik, Ibu Bapak sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya memberikan judul atau tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Kristus yang memerdekakan. Sekali lagi adalah Kristus yang memerdekakan. Hari ini sama dengan tanggalnya kita beribadah dan juga harinya kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke 80 ya, 80 tahun sudah merdeka Indonesia, tidak dijajah, tidak lagi ada di bawah perbudakan, tidak lagi ada di bawah tekanan, tidak lagi ada di bawah apapun bau saudara, tetapi kita sudah merdeka. Maka tandanya kemerdekaan sehingga kita bisa mengibarkan bendera merah putih. Amin. Kita lihat saudara, yang sesungguhnya hari ini juga saya akan berikan tema Kristus yang memerdekakan. Kita baca di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-22, saudara. Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Allah, saya akan bacakan bagi kita bersaudara. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Nah, balikoda imane pada ba iae meno alfa amin bahor meno towali enoni rowalangi amin bano so haremi bawango hau ba fojunia ba faauri sila aitu. Amin. Kalau bahasa Batak dikatakan di sini alai nuai dum malua habu siat dosai dum gabe mamoloi di debata habu adong do parbue muna tu habadiao jala hangoluan na saleleng lelena do haba teana. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada firman Allah adalah Kristus yang sudah memerdekakan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa perjuangan para pahlawan adalah mereka memberikan dan mempertaruhkan nyawanya demi untuk bahwa saudara memperjuangkan bahwa supaya kita keluar dari penjajahan, supaya kita keluar dari perbudakan, supaya keluar dari hal-hal yang bapak saudara tekanan-tekanan yang kita lakukan mungkin tidak bebas saudara. Kalau saya memperhatikan dulu para orang tua, karena masih bapak saya, bapak saudara masih dialaminya karena masih zaman itu masih dia udah remaja pada saat itu. Kadang dia sampaikan bahwa setelah panen dan datanglah orang-orang Belanda dan mereka akan merusak. Dan apa yang kita pelihara pada saat itu bapak saudara, pelihara B2, mereka akan mengambil dan mereka akan mengambilnya semua saudara. Kita dipermudah dan mereka membuat kita adalah bekerja keras. Ada katanya lubang seperti lubang batu, itu sebenarnya lubang Jepang ya, yang di Sibolga Jalan Tarutu. Sebenarnya kita bilang itu gua Jepang.
Padahal sebenarnya justru kalau kita memperhatikan Indonesia lah, di kita lah yang diperbudak pada saat itu untuk melompat batu tersebut. Kita bilang kadang-kadang hebat Belanda, sebenarnya bukan hebat, tapi Indonesia yang diperalat tenaganya lompat itu. Sama seperti orang Israel ketika ada di tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara, sudah bekerja dan mandur-mandur, yang terlambat bahkan yang lemah mereka tendang, mereka pukul. Itu adalah tekanan dan itu adalah perbudakan dan itu adalah jajahan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bebas. Kenapa? Karena kita dijajah. Kita tidak bisa berbuat sesuatu karena kita dijajah. Kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita ada di bawah tekanan, Bapak Saudara. Nah, setelah para pahlawan kita mempertaruhkan nyawanya, Bapak Saudara, mempertaruhkan nyawanya, maka hari ini kita bebas. Bahkan kebebasannya, Bapak Saudara, beberapa suku di Indonesia bebas kita menerapkan adat kita masing-masing. Itulah kebebasan, Bapak Saudara. Itu kebebasan. Dan itu kebebasan dalam setiap hidup kita, Bapak Saudara. Bayangkan, Bapak Saudara, orang Belanda mereka pakai senjata yang hebat, bom dan lain dan sebagainya. Sedangkan para pahlawan kita hanya pakai bambu runcing. Saudara, tidak sebanding, tetapi demi untuk memerdekakan hidup kita, mereka rela berkorban, ada sampai tewas demi untuk memperjuangkan kemerdekaan kita supaya kita bebas dari kemerdekaan itu, supaya kita bebas dari penjajahan itu, Saudara. Nah, kita lihat juga adalah Alkitab berkata bahwa sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita ini, Bapak Saudara, adalah sebelum Yesus memerdekakan kita, Bapak Saudara, bahwa kita ini dijajah oleh dosa. Bagaimana itu? Kita lihat, Bapak Saudara. Tuhan tidak menghendaki kita hidup dalam jajahan. Kenyataannya banyak anak Tuhan yang terjerat masalah keuangan, bahkan terlibat dengan hutang. Tidak ada, bahwa banyak orang, bahwa Saudara, tidak sedikit kalangan, bahkan golongan apapun, Saudara, banyak sekarang orang-orang diperbudak dengan utang, diperbudak dengan kredit, diperbudak dengan apapun, diperbudak dengan apapun, tidak bebas untuk melakukan sesuatu, Bapak Saudara. Itu, Bapak Saudara, berarti kita sedang dijajah. Diperbudak dengan apa? Pernah saya sampaikan, Bapak Saudara, adalah minum kopi itu tidak salah. Tidak salah minum kopi. Sekali lagi, Bapak Saudara, adalah minum kopi itu tidak salah. Tetapi ketika kita kecanduan minum kopi, maka itu yang salah. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak salah kita memelihara burung. Mau burung apapun. Mau burung kacer, mau burung murai batu, mau burung jalak, mau burung lain dan sebagainya. Tapi yang membuat kita salah ketika kita kecanduan meninggalkan pekerjaan Tuhan demi burung. Meninggalkan pelayanan demi burung. Tidak beribadah demi burung. Entah burung apa itu. Nah, artinya kita terjerat dengan burung. Kita terjerat dengan itu, Bapak Saudara. Nah, ini yang membuat kita tidak bebas dengan apa-apa. Bapak Saudara, bahwa prinsip-prinsip Alkitabiah untuk hidup dalam kemerdekaan. Prinsip Alkitab bagi kita, Bapak Saudara, supaya kita hidup dalam kemerdekaan. Bahwa banyak orang kemerdekaan bukan karena dibayar dengan uang. Bapak Saudara, adalah sebab Tuhan adalah roh. Kita lihat. Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Tuhan adalah roh. Kalau hidup kita ada Allah, kalau di hidup kita ada roh Allah, maka di hidup kita ada kemerdekaan. Amin. Kalau di usaha
usaha kita ada Tuhan, kalau di pekerjaan kita ada Tuhan, maka di situ ada kemerdekaan. Tapi kalau di usaha kita tidak ada Tuhan, kalau di pekerjaan kita tidak ada Tuhan, maka di situ ada penjajahan. Di situ ada perbudakan. Kita lihat saudara, bahwa yang memerdekakan kita bukan uang. Yang memerdekakan kita bukan dengan perak dan emas, kata Yesus. Tetapi yang memerdekakan kita dengan darah yang mahal. Amin. Ini yang memerdekakan kita, saudara. Maka jangan dulu cari uang. Cari Tuhan dulu. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada uang, justru sebenarnya ada perbudakan ada di situ. Bukan dalam arti kita tidak cari uang, ya silakan cari uang. Tapi jangan engkau diperbudak dengan itu. Kau harus bebas dengan itu, saudara. Saudara, kita lihat. Tidak ada kasih. Kita perhatikan dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya bukan karena uang kita dimerdekakan, tetapi kita dimerdekakan karena Yesus sudah memberikan nyawanya untuk kita sahabat-sahabatnya. Yesus sudah memerdekakan kita dengan darah yang mahal, saudara. Yesus memerdekakan kita bukan dengan uang, tetapi hidupnya dia korbankan di kayu salib. Artinya Bapak Saudara, kemerdekaan harus ada korban. Dan sekali lagi saya katakan, pertobatan juga harus ada korban. Itu saudara. Seterusnya saudara begini. Lihat di sini bahwa Roma 8 ayat yang kedua berkata begini. Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dalam Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya ketika Roh yang memberikan hidup dan telah memerdekakan kita, maka Kristus dari kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa artinya kita perhatikan saudara, upah dosa ialah maut. Maut ini adalah kematian, kematian yang kekal. Tetapi kita melihat karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika kita hidup dalam dosa, ketika kita hidup dalam perbudakan, ketika kita hidup dalam jajahan dosa, saudara, berarti tujuannya adalah kematian yang kekal. Tetapi ketika Yesus memerdekakan kita, ketika Kristus memerdekakan kita, saudara, maka Bapak Ibu Saudara, kita bebas. Bahkan firman Allah berkata, kita mengalami kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Itu bahwa saudara, itulah bahwa saudara karunia Allah dalam setiap hidup kita. Kita mati berdoa. Kita mau nyanyi kepada Tuhan.